Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa biarlah setiap kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kita boleh terus mengalami kekayaan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus setia mau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Tuhan, ketika kami saat ini mengkhususkan waktu, kami mau belajar firman Tuhan, ya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, pengertian, tetapi juga kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini ada satu isu yang sedang ramai di media sosial yang cukup menghebohkan kekristenan di Indonesia, yaitu adanya satu pandangan atau golongan yang disebut Kristen progresif. Bapak Ibu, salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah pemahaman pandangan ini tentang keselamatan. Menurut pandangan Kristen progresif, keselamatan itu diberikan kepada semua orang karena Allah itu baik, dan Allah yang baik itu tidak mungkin menghukum orang yang selama hidupnya melakukan kebaikan hanya karena dia tidak percaya kepada Kristus dan menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, sekilas pernyataan ini kelihatan tidak ada yang salah, karena memang Allah itu baik, bahkan teramat baik. Tetapi coba kita perhatikan dengan seksama pernyataan ini. Jelas menurut pandangan Kristen progresif, keselamatan itu bisa didapatkan di luar Yesus. Keselamatan itu bisa didapatkan dengan kebaikan manusia tanpa percaya pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang hari ini saya bacakan, Petrus dengan jelas dan berani menyatakan kebenaran Injil di hadapan pemuka-pemuka agama Yahudi yang mengadili Petrus dan Yohanes pada masa itu. Dengan tegas dan berani Petrus memberitakan kebenaran Injil bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa? Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang telah mati dan bangkit. Kristus yang telah mengerjakan karya keselamatan yang sempurna bagi kita. Kristus yang juga pernah berkata di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain selain Kristus. Percaya kepadanya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, di tengah begitu banyak ajaran-ajaran yang bermunculan di sekitar kita belakangan ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya? Sudahkah kita berpegang teguh pada iman dan pengharapan kita kepada Kristus? Jika sudah Bapak Ibu Saudara, maukah kita juga bertekun di dalam firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin mengenal Dia? Dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika mungkin kami bisa dengan mudah berkata bahwa kami sudah percaya kepada Kristus, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi Tuhan tolong juga supaya kami juga mau bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami pelajari setiap harinya, boleh menolong kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kebenaran, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami hari ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong supaya kami boleh terus berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.